Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kembali lagi di channel Jajak Palala. Pada siang hari ini, di hari Jumat tanggal 24 Mei 2024, saat ini saya sedang berada di lokasi terdampak banjir bandang yang terjadi pada tanggal 11 Mei yang lalu. Dan ini adalah salah satu lokasi atau titik yang terdampak. Dan hari ini pengerjaannya sudah berlangsung. Bagi Anda yang baru bergabung di channel Jajak Palala, mohon bantu support atau dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar selalu update dengan video-video terbaru lainnya. Saat ini dua ekskavator sedang bekerja melakukan normalisasi pada sungai yang berlokasi di sekitaran gapura atau perbatasan antara Kota Madya Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar. Dan ini adalah aliran dari Gunung Singgalang dan Gunung Merapi yang hulunya itu berada di Ayah Ange. Dan untuk mencegah kembali terjadinya erosi, dua alat berat ini sedang bekerja untuk membuat pelindung pada sisi bagian bahu jalan. Dan menurut informasi beberapa hari yang lalu, ada informasi yang mengatakan bahwasanya jalan ini telah dapat dilintasi oleh kendaraan. Nah, jadi nanti kita akan mencoba menelusuri ke arah jalan yang menuju Lembah Anai atau kawasan Megamendung. Jadi nanti setelah dari sini kita nanti akan bertolak ke arah Lembah Anai. Dan mari kita doakan semoga jalan ini cepat rampung dan kembali bisa dilintasi oleh kendaraan. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang bertanya-tanya, di bawah sana yang terbentang putih itu apa? Jadi di bawah sana adalah geotekstil dan dia memiliki dua fungsi. Yang pertama yaitu filter atau penyaring, yang kedua yaitu separator atau pemisah. Dikatakan sebagai penyaring atau pemisah karena geotekstil memiliki sifat permeabilitas yang tinggi sehingga mampu nantinya mengalirkan air melalui bahan geotekstil. Dan pada aplikasi aliran air akan membawa partikel tanah, maka disinilah fungsi geotekstil sebagai filter atau penyaring, di mana air dapat tetap mengalir namun partikel tanah tidak ikut menembus bahan geotekstil. Kemudian yang kedua yaitu sebagai informasi, dia sebagai separator atau pemisah. Jadi geotekstil sendiri telah diketahui sebagai material yang efektif untuk mencegah tercampurnya tanah lunak dengan tanah perkerasan di atasnya. Seperti pada kasus pembangunan jalan di atas tanah lunak. Seringkali tanah dasar lunak bergerak naik. Di sini peran geotekstil untuk mencegah naiknya tanah lunak ke tanah perkerasan. Kelebihan dari geotekstil ini adalah memiliki daya mulur yang baik dan dapat menahan gaya gesek yang terjadi sehingga sangat cocok dijadikan pemisah antara tanah lunak dan tanah perkerasan di atasnya. Barangkali demikian penjelasannya teman-teman. Apabila keliru silakan dikoreksi.
Oke teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan perjalanan menuju ke arah Lembah Anai atau jalur yang telah putus disebabkan banjir bandang 2 minggu yang lalu atau berada di kawasan Megamendung. Dan kita coba bergerak ke arah sana, mudah-mudahan bisa masuk dan tidak ada larangan untuk masuk ke dalam. Dan sekarang kita sudah berada di bawah gapura perbatasan antara Kota Madia, Padang Panjang, dan Kabupaten Tanah Datar. Dan begitu juga dengan alat-alat berat sudah dikerahkan ke lokasi terdampak bencana. Dan jembatan ini adalah peninggalan waktu di zaman penjajahan Belanda. Rel kereta apinya adalah rel bergerigi. Dan sebentar lagi kita akan sampai di titik kedua dari dampak banjir bandang. Nah, ini dia teman-teman, warung-warung yang sudah dirusak oleh banjir bandang 2 minggu yang lalu yang terjadi pada tanggal 11 Mei 2024. Dan di depan terlihat para pekerja sedang melakukan aktivitas. Oke teman-teman, karena tadi kita tidak bisa masuk ke
jalan menuju ke arah Lembah Anai karena aksesnya sangat sulit dan hanya diperuntukkan bagi petugas dan pihak terkait. Kami memutuskan kembali ke sini, sekitaran Gapura, perbatasan Kota Padang Panjang dan Tanah Datar. Insya Allah kalau ada waktu nanti kita akan coba lagi kembali ke sini melihat progres sekiranya jalan ini sudah bisa dilalui yang menghubungkan Bukit Tinggi Padang atau sebaliknya. Dan sekali lagi bagi teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, silakan diklik tanda subscribe-nya dan aktifkan juga notifikasi loncengnya agar selalu update nantinya dengan video progres perkembangan jalur yang menghubungkan Bukit Tinggi dan Padang.
Sekian dulu video kita hari ini teman-teman, dan sampai jumpa di video berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.